dosen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada siang hari ini sampai kita sebentar sampai di rumah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, untuk materi hari ini tentang penyusunan anggaran produk atau produksi, di mana pertemuan 2 minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penyusunan anggaran jualan, karena penyusunan anggaran jualan merupakan kunci untuk menyusun anggaran-anggaran selanjutnya seperti anggaran produk. Jadi kalau anggaran produknya berarti produknya kita yang mau anggarkan. Kemarin sudah diramalkan, harus balance antara ramalan dengan anggaran produk yang dicari per triwulan maupun setahun ya. Makanya kita mau anggarkan lagi di produknya. Nah, kita masuk pendahuluannya dulu. Apa sih yang dipelajari dalam anggaran produksi? Karena anggaran produksi ini merupakan anggaran yang kedua setelah penyusunan anggaran jualan ya. Yang ketiga nanti itu penyusunan anggaran bahan baku. Kalau sudah produknya langsung ke bahan bakunya, lalu POP pabriknya, baru diadunya hasilnya. Oke, untuk anggaran produksi apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, kita harus merencanakan dulu jualan produksi, jumlah produksi. Kemarin kita sudah meramalkan dengan metode-metode, ada beberapa metode yang kita gunakan untuk meramalkan berapa jualan. Setelah kita dapatkan distribusi produknya per tahun, kita mau merencanakan jumlah produksinya berapa, apakah nanti hitungannya per triwulan atau per minggu, per bulan ya. Kalau per bulan berarti dalam 1 bulan itu per minggu ya, 3 sampai 4 minggu ya. Ya tergantung dari apa nanti yang kita mau lihat atau kita mau selesaikan soal apa. Yang kedua ada kebutuhan persediaan. Kita juga mempelajari tentang persediaan karena anggaran produksi itu harus memperhatikan anggaran persediaan, karena ada beberapa nanti kebijakan yang kita gunakan, ada nanti kebijakan yang kalau kita mau pakai ya dalam penyusunan anggaran produk atau produksi, ada namanya kebijakan produksi, kebijakan persediaan. Kalau kita pakai kebijakan persediaan, harus persediaannya tetap setiap triwulannya. Ya, anggaplah persediaannya 10 untuk triwulan pertama, harus 10 semua sampai dengan triwulan ke-4. Itulah kebutuhan persediaannya. Ada persediaan awal dan persediaan akhir. Yang perlu kita garis bawahi dalam kebutuhan persediaan ini, untuk persediaan akhir di triwulan pertama dijadikan sebagai persediaan awal di triwulan kedua. Begitu pula seterusnya. Yang ketiga adalah kebutuhan bahan, tenaga kerja dan kapasitas produksi. Ini harus kita rencanakan ya sebelum membuat anggaran produksinya. Harus kita lihat kalau jumlah produksinya segini, dibutuhkan bahan-bahan segini, kebutuhan tenaga kerja segini, dan kapasitas produksi yang dibutuhkan misalnya anggaplah 2 mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi bila yang produk yang mau diproduksi. Nah, yang selanjutnya adalah apa tujuan dari anggaran produksi atau produk? Yang pertama adalah untuk menunjang kegiatan penjualan. Ini sudah jelas sekali ya. Karena dalam kegiatan penjualan itu, setelah kemarin kita buatkan ramalan jualannya, kita ada namanya target yang dibuat oleh perusahaan. Targetnya ini untuk mencapainya harus kita masuk dalam, kita buat semua susunan dari anggaran mulai dari jualan sampai dengan anggaran terakhir, atau meliputi anggaran operasional ya. Operasional kan ada 4, sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, harus ada stok ya, stok barang. Itu salah satu kita membuat anggaran produksi. Jadi kita sudah tahu, kalau misalnya produk kita lagi laris-larisnya, harus ada stok barang. Kalau misalnya produk kita lagi kurang laku, harus juga kita buatkan solusinya. Jangan memproduksi produk terlalu banyak, sesuai dengan kebutuhan atau permintaan.
Yang ketiga adalah mengatur produksi sehingga ada efisiensi produksi. Ini kita harus perhatikan betul-betul ya, efisiensi produk atau produksi. Kita harus menjadwalkan berapa kali kira-kira kita memproduksi dalam 1 tahun, atau berapa kali kita memproduksi dalam triwulan. Nanti kita lebih pahamnya nanti dengan contoh ya. Selanjutnya ini adalah alur anggaran produksi. Yang sebelah kanan ini adalah rumus untuk anggaran produksi. Begini rumusnya, kita harus masuk dulu penjualan. Penjualan ini adalah tahun yang bukan kita cari ya. Misalnya tahun ada sudah ada data tahun 2023. Kita mau cari berapa anggaran produksinya tahun 2024. Jadi data yang kita gunakan adalah penjualan tahun 2023 untuk mencari berapa kira-kira produksi total produksi atau produk untuk tahun 2024. Kemudian kita persediaan air, ini selalu kita harus perhatikan persediaan air karena ini menjadi nanti persediaan awal di bulan selanjutnya. Kemudian kebutuhan ini adalah produk setengah jadi ya, atau produk yang siap dijual. Baru ada persediaan awal, harus dikurangi dari persediaan awal, itu adalah total produksi yang harus kita produksi. Ini alurnya, kita rencanakan penjualan. Kita rencanakan penjualan mulai dari kita ramalkan jualan, buat anggaran jualannya. Setelah kita buat itu, kita masuk ke tingkat persediaan produk. Ini tadi penjualannya kita sudah ada data tahun 2023. Ini rencana penjualan kita tahun 2023 segini kita dapat. Lalu kita tingkat persediaan produk jadinya berapa kira-kira di sini, nanti tingkat persediaan produk jadi. Setelah kita tambah dengan persediaan akhir, itu masuk dalam tingkat persediaan produk jadi atau kebutuhan. Baru rencana produksi. Rencana produksi itu kita harus melihat dasarnya, mulai anggaran bahan bakunya kita harus paham. Kita harus tahu berapa kira-kira untuk memproduksi produk ini, berapa bahan yang dibutuhkan, anggaran biaya tenaga kerjanya, sama anggaran biaya oleh pabriknya, karena itu berpengaruh dalam penyusunan produk. Ada pertanyaan saudara ini? Ada tentang alur anggaran produk atau produksi? Sudah, kita lanjut. Ini adalah kebijakan yang tadi saya sampaikan, kebijakan produk atau produksi. Yang pertama ada namanya kebijakan jumlah stabilitas produksi. Alasan kenapa Anda menggunakan ini, karena perusahaan biasanya menggunakan dia memilih yang mana yang terbaik antara ketiga ini. Apakah dia mau menggunakan kebijakan jumlah stabilitas produksi pada saat dia membuat anggarannya, atau mau dia gunakan kebijakan jumlah stabilitas persediaan. Dari persediaan di mana untuk setiap triwulan persediaannya itu mulai dari pertama, 2, dan 3, dan 4 sama semua untuk persediaannya. Tergantung dari nanti perusahaan yang mana yang merasa lebih nyaman digunakan. Ada juga kebijakan produksi modern atau mengapa. Kita bahas dulu untuk kebijakan jumlah stabilitas produksi. Yang alasan dipilih untuk ini, yang pertama adalah stabilitas pekerja. Pekerjaan itu stabil, ya, tidak mencari lagi tenaga kerja. Dia sudah ada memang tenaga ahlinya di situ. Yang kedua adalah pemberian suku cadang ekonomi, sudah jelas, sudah ada kerjasamanya. Tidak ada lagi kenaikan penurunan harga bahan baku. Sudah ini. Baru yang ketiga adalah pemanfaatan fasilitas pabrik. Dia gunakan betul-betul fasilitas pabriknya. Yang mesin-mesin yang dia punya dia gunakan. Itu kalau kita mau menggunakan kebijakan stabilitas produksi ya, berarti dia perhatikan untuk produknya atau dari segi produksi. Kemudian kedua adalah kebijakan jumlah stabilitas persediaan. Alasan kenapa perusahaan menggunakan ini, yang pertama dia untuk menjaga kelangsungan penjualan karena pasar bergerak cepat. Itu tadi yang saya sudah jelaskan. Kalau misalnya produk kita laku keras, tidak salah, pasti ada persediaan di gudang, kita harus banyak. Yang kedua adalah perusahaan memiliki alat penyimpanan persediaan baik. Harus gudangnya besar ya, karena
tadi karena kita gunakan standar sponsor. Biasanya ini biasa digunakan oleh distributor besar ya, karena dia untuk memproduksi tapi dia hanya menyalurkan dari prinsipal. Kalau ini biasanya dia gunakan ini yang pertama bagian pabrikan atau manufaktur. Kalau yang kedua biasanya bagian-bagian distributor yang menyetok barangnya, persediaan. Yang ketiga adalah kebijakan produksi modern atau mengambang. Alasannya itu perusahaan ingin menjaga tingkat produksi dan persediaan selalu sesuai dengan kondisi penjualannya. Jadi ada dua, bisa digunakan ini dua-duanya. Kalau misalnya dia produksi sekaligus dia menjual juga, karena ada biasanya perusahaan dia produksi dia juga jual, ya. Dia bisa menggunakan ini. Kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan produksi modern atau mengambang. Ada yang bertanyakan tentang kebijakan produk atau produksi? Sebenarnya kita masuk ke faktor penentu anggaran produksi. Inilah yang menentukan berapa besar anggaran produksi yang kita mau rencanakan. Yang pertama adalah fasilitas pabrik harus memperlihatkan ketersediaan mesin. Kita harus cek berapa kira-kira kemampuan mesin kita. Kemudian jaringan listriknya bagaimana, jangan sampai pada saat produksi tidak mampu antara biasanya letok ya, biasanya kalau misalnya dia tidak mampu menarik ini, jaringan listriknya tidak mencukupi dalam ketersediaan mesinnya. Jadi harus kita perlihatkan berapa jaringan listriknya, berapa watt. Biasanya kalau di perusahaan manufaktur itu tidak tinggi ininya yang datang ke watt listriknya. Baru tata letak produksi, layout produksi ini juga harus diperhatikan. Ini tata letak produksi ini antara bagian produksi dengan penyimpanan harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai biaya di situ lebih besar, di situ biaya pengiriman ya dari tempat produksi ke gudang. Kemudian kedua adalah fasilitas pergudangan. Ini harus diperhatikan juga, menentukan juga berapa besar anggaran dalam perhitungan anggaran produk. Yang pertama, barang-barang tertentu membutuhkan fasilitas penyimpanan khusus. Ini untuk barang-barang kita harus pisahkan ya, untuk barang pecah belah, yang mudah kadaluarsa, yang mudah rusak, terutama yang produk menengah ke atas itu biasanya kalau baju-baju high-rise itu ditempatkan, biasa kalau di pameran ditempatkan di betul-betul yang bagus pak kaca ya, karena dia fasilitas tertentu dibutuhkan. Berarti ada biaya di sini yang dibutuhkan. Berarti ada anggaran, kita harus anggarkan itu dalam anggaran produknya, karena kita mau segmen apa yang kita mau produksi, apakah segmen menengah ke atas atau segmen menengah ke bawah. Kemudian ketersediaan tenaga kerja harus kita ini. Kalau misalnya kita produksi musiman juga, biasanya perusahaan itu ada juga produksi musimannya. Ya, kita harus memperlihatkan atau betul-betul menganggarkan berapa tenaga kerja untuk produk musiman kita. Jangan sampai nanti kita sudah buat anggarannya, kita lupa membuat ini produk musiman. Kemudian ketersediaan bahan mentah, ini tadi yang saya jelaskan, harus selalu tersedia, berarti harus ada stok untuk bahan mentah kita. Tidak selalu ada, harus rencana manusia melakukan penyimpanannya. Untuk saya ini, yang berikutnya adalah modal yang digunakan. Ini yang terpenting ya, jangan sampai banyak orderan yang kita atau yang kita terima atau volume produksi banyak tapi modal tak kurang, itu tidak bisa mencapai juga target yang kita mau buat. Ini tahapannya. Tahapan penyusunan anggaran produk atau produksi yang pertama yaitu tahap perencanaan. Itu menentukan periode waktu anggaran. Kita harus menganggarkan dalam 1 tahun tadi ya. Kalau kita sudah menganggarkan anggaran jualan atau anggaran produk, berarti sudah kita buatkan semua anggarannya.
baru menentukan jumlah fisik barang yang dihasilkan, kita sudah tahu berapa kira-kira jumlah fisik barang dalam setahun maupun dalam triwulan 1, 2, 3 dan 4. Kita sudah tahu berapa yang kita mau produksi. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaannya. Inilah yang menentukan ya, karena ini masuk dalam tahap realisasi. Yang pertama, menentukan kapan barang diproduksi, apakah penjadwalannya dalam 1 tahun 3 kali kita produksi atau ini tergantung dari kesepakatan kebijakan dari perusahaan atau dari perencanaannya. Yang kedua, menentukan di mana barang akan diproduksi. Kalau misalnya kita mempunyai 2 pabrik atau 2 lokasi, kita tentukan di mana kira-kira yang paling simpel dan paling nyaman. Yang ketiga, menentukan urutan proses produksi. Ini menentukan urutannya mulai dari pertama sampai terakhir, harus kita betul-betul urutkan ya, supaya apa yang kita target atau apa yang kita visi yang kita ini dapat tercapai. Yang selanjutnya, menentukan standar penggunaan fasilitas, ini sudah jelas. Menyusun program penggunaan kita juga sudah jelas tadi saya ini. Menyusun standar biaya produksi. Standar biaya produksi ini seperti apa kira-kira? Yang masuk ada namanya biaya tetap dan biaya variabel ya. Biaya yang melekat ke produk tersebut dan biaya yang tidak melekat dalam produk tersebut. Ini namanya standar biaya produksi. Baru membuat perbaikan bila diperlukan. Kalau misalnya kita tidak tercapai ini, kita perbaiki lagi dengan perencanaan yang sudah kita buat. Ini kebijakan tadi yang kita mau gunakan, kalau bisa jelaskan tidak bisa. Ada yang mau ditanyakan? Kita ambil contoh soal dari sambungan yang kemarin saya dari apa ya? Dari kecap. Supaya lebih paham kalau berkelanjutan. Nah, ini dia. Ini kita mau buatkan atau menyusun anggaran produknya atau produksinya ya. Dengan data yang di atas kemarin sudah di ini. Data jualannya PT kecap manis, kecap asli ya, sorry. Anggaran jualannya per 31 Desember 2023. Yang kita mau diminta adalah membuat anggarannya tahun 2024, anggaran produknya. Kemarin kita sudah buat ramalannya untuk tahun 2023, ramalannya 182. Kita mau buatkan nanti berapa produknya untuk tahun 2024. Oke, kita masuk. Ada 2 yang diminta ya. Buatlah anggaran produk dengan cara standar produk dengan 1 macam produk dengan bermacam produk. Kalau ini yang bermacam produk ya, berarti lebih dari 1 produk. Berarti ada 3 produk sedang, manis dan asin. Kita buat dulu yang 1 macam produk. Anggaplah kita mau buat 1 macam tetap sedang ya. Kalau diperhatikan ke atas, tadi indikatornya untuk menyusun anggaran produk yang pertama adalah harus jualan.
baru persediaan awal atau akhir ya. Ini adalah kebutuhan atau produk setengah jadi ya, produk siap jual. Bisa juga kebutuhan, baru persediaan awal, baru jumlah produksi. Total produk ya 2024. Kalian perhatikan, kita pakai standar produk, berarti produknya harus stabil. Kita pakai saja ini ya. Totalnya 92. Jangan 182. Tolong dibantu ya, kurang 1 berapa kurang ini ya, 21, 23, 24, 25. Berapa jualan kurang 1? 1, 2, 3, 4. Oke, totalnya setahun. Oke, ini yang 92. Untuk lihat produk jadinya berapa per triwulan, kita bagi ya setahun. Berarti rumusnya adalah untuk produk jadi total setahun, jualan setahun, dibagi 4 itu maksudnya 4 triwulan ya. Berarti 92 dibagi 4 berapa? 23. Berarti ini 23 setiap triwulannya kita. Ini kita hitung suratnya dulu ya. Supaya sama. 92 tadi ya. 92 botol persediaan akhir 15 botol. Ini kebutuhan persediaan awal 10. Kalau di ini kira-kira berapa? 92 ditambah 15 berapa? 107. Ditambah dikurang 10 97. Berarti ini yang kita mau produksi ya 97 untuk tahun 2024. Oke, langkah pertama, karena ini persediaan awal sudah ada. Persediaan awal tadi 10. Ya 10. Rumus untuk mencari persediaan awalnya, persediaan akhirnya adalah produk jadi dikurang dengan jualan dikurang dengan persediaan awal. Kita coba hitung untuk produk jadinya. Ini untuk ini ya, untuk triwulan pertama.
23. Jualannya adalah 21. 21 dikurang dengan persediaan awal untuk triwulan pertama 10. Oke, lanjut di sini. Jadi 23, 21 dikurang 10, 11 ya? Oke, 23 dikurang 11. 12. Oke, berarti di sini 12. Ya. Coba di ini 21 tambah 12 berapa? 33. Kurang 10. 23. 23. Ya. Untuk persediaan di triwulan kedua, ini tadi saya jelaskan persediaan akhir di semester pertama atau triwulan pertama, jadikan persediaan awal di semester atau di triwulan kedua. Seperti ini langsung isi 12. Silakan satu orang cari. Sama dengan tadi yang saya buat. Supaya lebih paham. Sebelum kita isi yang ini. Untuk satu produk yang belum lagi 3 produk. Dia mana dia? Coba lihat naik. Dicari triwulan kedua 3 dan 4. Kurang paham kan? Cari persediaan akhirnya dulu di triwulan kedua. Dengan seperti ini rumusnya, persediaan akhir adalah produk jadi masukkan produk jadi semester 2, baru dikurang dengan jualan semester 2, baru dikurang dengan persediaan awal di triwulan kedua. Sudah dapat untuk persediaan akhir di semester 2 atau triwulan kedua. Ayo, naik, belajar naik. Ayo naik, cari triwulan kedua 3 dan 4. Dan itunya harus balance produk jadinya ya, supaya ini. Ikuti saya dengan ini petunjuknya. Triwulan kedua. Oke, silakan. Akuntansi ini kan? Ada apa lagi akuntansi ya? Harus cari triwulan kedua. Ini harus nyambung mulai dari penyusunan anggaran jualan produk, harus nyambung semua sampai terakhir ya. Kalau nanti Anda kerja di perusahaan, disuruh buat anggaran produk operasionalnya, baru kalau buat anggaran operasional itu harus semua ada dalamnya. Kita buat anggaran jualannya, produknya, barang bakunya, kemudian biaya administrasi dan umum. Ya. Oke. Di berapa itu berapa? 12. Coba hitung baik 23 ditambah 12 sudah 5 dikurang 12 23. Sudah beres. Oke, triwulan ketiga. Oke, 23. Coba 23. Ingat persediaan ini harus ya, kasih seperti ya, ini 12. Ya, karena persediaan akhir di semester 2 harus menjadi persediaan awal di semester 3 atau triwulan 3.
Pas. Dan itu kurang 15 berapa berarti kan? Berapa? 24 ditambah 13 berapa? 37. Dikurang berapa itu 12? 25 karena benar beda. Coba cari pertemuan kedua sekian pas kan? 23. Ini tambah ini sama 97 ya? Hah? 92. Kenapa? Kalau 23 berarti kita berapa ya? 9 berapa tadi? 92. Berarti ada kekurangan. Kalau ini tambah ini ya 1, 2, 3 ini 92. Berarti ada kekurangan berapa ini sudah 90? 5 ya? 5. Anggaplah di 9 apa ya? Pesannya jangan ini. Kira-kira 24 ini sudah cukup 5 ya? Lebih apa? Kalau ini tambah 20 di sini, 20. Yang lainnya berapa nih sampai 90? Kalau berapa kira-kira? Kalau 20 yang di sini 25 kalau 25 kali 3 berapa? 75. Tambah 25 kurang 2. Oke, di sini 22 ya. Di sini tadi berapa tadi saja? 25. Oh, di sini 22. Kenapa saya pisahkan begini? Jadi nanti kekurangannya ini kekurangannya 3 ini nanti kita anggarkan di triwulan 1, 2, 3 ya. 2, 3, 4 ini. Supaya dia kan kurang ini 3. Sementara ini sebenarnya bukan 25 tapi harus 22 semua ya. Tapi kurangi 3, jadi kita anggarkan ke sini. Nanti kelebihannya 3 itu pada saat pembuatan barang produk. Berarti kita ini pas ini 90 kan? Totalnya 22. Pas, oke. Berarti kita rubah untuk yang pertama dulu berapa? 21 kurang 10 berapa? 11. 22 kurang 11 11 ya, berarti 11 di sini. Pas ini. Oke, so berapa tadi? 10 di sini. 21 tambah 11 32. 32 dikurang 10 berapa? Hilang 3. Oke, kalau nanti dapat kasus seperti ini, karena kita harus bagi 4 sebenarnya triwulan 92 kan totalnya setahun yang ini 92 harusnya dibagi dengan 4, karena dibagi dengan 4 dia ganjil tidak dapat 97. Karena 23 kali 4 92 ya tadi ya. Tidak dapat, berarti kita harus di triwulan kedua, triwulan pertama kita harus kurangi, tapi di triwulan 2, 3 dan 4 kita tambah. Berarti ada kekurangan 2-2-nya nanti kita alokasikan di triwulan 1, triwulan 2, 3 dan 4. Supaya balance nanti dia dapat 97 ya pada saat kita membuat anggaran produknya.
sampai dengan berapa ada khusus kota. 36 kurang 11 25. Oke. Berarti 13. Kalau 11 harus diingat ya, persediaan akhir di semester 2 harus menjadi persediaan awal di semester 3. Siapa yang belum tes di sini sudah semua tes? Besok ada pulang? Kapan? Pagi siang? Siang ada? Jam 10. Ada? Jam 10. Terus ya mau menghadap lagi supaya saya kasih ya. Besok mau menghadap ke saya. Saya sampai besok jam 12 selesai. Jam 1 tak ada lagi. Pas, beres. Tapi untuk persediaan awalnya itu 11 untuk setahunnya sesuai dengan soal. Untuk ini setahunnya ya, setahun tadi persediaannya 10. Persediaan awal itu 10. Ya. Akhirnya tadi berapa? 15. Setahun oke di 92 ditambah 15 dikurang 10 betul 90. Oke, sudah pas ya. Berarti ini kita sudah pas, kita sudah beres ya. Untuk perhitungan produknya setiap triwulannya kita sudah tahu. Oh segini persediaan kita harus pasrah akhirnya di triwulan pertama, di triwulan kedua, di triwulan ketiga segini produk yang harus kita buat. Ya. Jadi harus ada persediaan akhirnya. Kalau harus ada persediaan awalnya. Oke, untuk kita masuk ke yang kedua, untuk kalau misalnya lebih dari satu produk seperti ini, sedang, manis, dan asin. Oke, dihapus dari semua. Tapi ini sudah paham ya? Jadi nanti kalau misalnya saya kasih anggaran badan nanti untuk penyusun anggaran produknya sudah gampang. Materi hari ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin dan selamat siang. Selamat sore. Selamat. Silakan dulu.